Ya, kita akan kembali lanjutkan dialog bersama Direktur Eksekutif Amnesty International dan anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PKB. Saya akan kembali ke Pak Cucun. Pak Cucun dinilai melemah dibandingkan dengan hari Senin. Setuju dengan ini atau sebenarnya biasa saja? Sama saja sebetulnya, cuman waktu kita dengan Kompolnas, dengan Komnas HAM, LPSK saat itu, kan itu merupakan reaksi daripada aksi yang selama ini berjalan yang mereka sampaikan di publik. Pekerjaan yang dijalankan sesuai dengan tupoksinya sudah lebih dulu dipublish, sementara di pihak kepolisian sendiri kan ada tahapan-tahapan yang berjalan saat itu yang seperti publik sekarang tahu bagaimana ada proses awalnya kebohongan, ketidakjujuran. Nah ini yang mengakibatkan pertanyaan itu ya pada menurut hemat saya sama saja ketika dengan Kompolnas dan tadi dengan Kapolri semua memperdalam kejadian apa yang sebetulnya publik ini menunggu. Kehausan informasi yang sebetulnya yang ditunggu ketika fungsi kami pengawasan di DPR ini benar-benar ditangkap oleh publik. Ya. Kejadian sebenarnya tadi Pak Kapolri memaparkan secara gamblang, kronologis, baik versi yang dikatakan itu versinya di awal berdasarkan yang dikatakan itu adalah kebohongan dan versi yang setelah berubah itu adalah ternyata direvisi kembali pengakuannya itu. Oke, jadi dalam artian DPR sebenarnya sudah cukup puas dengan penjelasan dari Kapolri. Pak Usman, kalau tadi kan juga sempat dibahas motif pembunuhan hingga kerajaan Sambo, ini juga dipertanyakan dalam RDP. Menurut Anda jawaban dari Kapolri ini sudah cukup jelas atau seperti apa? Masih ada keperluan untuk mendorong penyelidikan di Komisi 3. Masih ada keperluan untuk menggelar pertemuan-pertemuan lanjutan, bukan hanya dengan Kapolri, tetapi juga dengan Wakapolri, dengan anggota-anggota tim sus, dengan Kabar Reskrim, dengan seluruh petinggi Polri, bahkan dengan perwira menengah Polri yang sekiranya dapat memberikan informasi yang melengkapi apa yang hendak diketahui oleh masyarakat melalui wakil-wakil rakyat di DPR. Karena peran Komisi 3 ini sangat penting untuk memastikan pengawasan politik, pengawasan anggaran, dan juga mendorong pertanggungjawaban politik. Kalau misalnya penjelasannya adalah apa yang dilakukan oleh Komisi 3 kepada LPSK, kepada Menko Polhukam, kepada Komnas HAM adalah reaksi terhadap aksi mereka, sebenarnya mereka pun memberikan reaksi atas aksi. Bahkan masalahnya bukan sekedar tahapan proses hukum, tetapi sudah lebih substansial, yaitu kepolisian di awal memberikan penjelasan yang mengandung kebohongan. Jadi sudah ada manipulasi dan menutup-nutupi kebenaran. Sebagai reaksi atas tindakan penyebaran informasi dan pengumuman yang tidak benar tersebut, maka Menko Polhukam, Komnas HAM misalnya, dan juga katakanlah Kompolnas gitu ya, itu melakukan reaksi terhadap apa yang dilakukan oleh kepolisian. Nah, tapi kan DPR juga sudah meminta ke Polri, Kapolri khususnya untuk memperbaiki revolusi mental di tubuh Polri. Itu belum cukup. Iya, tapi saya kira itu baik, tetapi tidak cukup gitu ya. Apa yang mau didorong dengan revolusi mental kalau misalnya secara struktural, secara instrumental masih ada masalah. Nah ini yang saya kira harus diperbaiki, harus dirombak gitu ya. Nah apa persisnya itu yang harus digali di dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat penyelidikan politik dari Komisi 3. Bagaimanapun juga harus ada pertanggungjawaban pertama atas perkara pembunuhan yang kemudian melalui proses obstruction of justice. Jadi perkara pembunuhan adalah perkara pertama. Perkara kedua adalah mengapa banyak anggota kepolisian melakukan obstruction of justice, menghalang-halangi keadilan, memanipulasi kebenaran, merusak barang bukti. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ternyata banyak kalangan meyakini seluruh proses yang sifatnya tidak benar itu terjadi atau dipengaruhi oleh posisi FS yang sangat kuat. Ia memegang sprint Kapolri sebagai komandan Satgas khusus. Dan banyak sekali para penyidik, termasuk juga ajudannya, serta perwira menengah, dan sebagian perwira tinggi, merupakan orang-orang yang di bawah kendalinya. Sprint itu langsung dari Kapolri. Nah ini yang saya kira disebut sebagai kendala psikologi hierarkis, bahkan ada kendala psikologi politis yang itu yang perlu digali oleh Komisi 3. Nah, saya berharap sekali
Komisi 3 tidak berhenti. Saya tidak mempersoalkan sikap kritis Komisi 3 kepada Komnas HAM, kepada Kompolnas, kepada Menko Polhukam. Itu saya kira itu sudah tugasnya Komisi 3. Tetapi sikap kritis yang sama harus juga diterapkan pada Kapolri atau pada kepolisian. Pak Cucun saya kira tadi juga saling berinterupsi kan. Itu sebenarnya baik-baik saja, tetapi Artinya dari pertemuan tadi apalagi yang setidaknya perlu didorong oleh DPR kepada pihak Polri, khususnya dalam penanganan kasus ini? memanggil pejabat-pejabat lainnya, memanggil Kapolri kembali, mendalami apa yang belum jelas, menuangkan di dalam suatu laporan. Tapi pemeriksaan Laporan sudah komisi. begitu banyak, personel yang diperiksa dan juga mutasi dari personel kepolisian juga sudah begitu besar. Ya, betul sekali. Dan itu saya apresiasi apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian, tim sus secara khusus dalam melakukan pemeriksaan terhadap 80-an orang, kemudian melakukan mutasi terhadap puluhan orang, dan menetapkan tersangka terhadap misalnya 5-6 orang. Itu saya kira sesuatu perkembangan yang sangat positif. Nah, kenapa Komisi 3 perlu melakukan penyelidikan lebih jauh? Karena bukan hanya perkara substansi pembunuhan dan obstruction of justice-nya, tapi mengapa itu bisa terjadi? Dan juga informasi yang berkembang di masyarakat itu sangat penting untuk mendorong perubahan kebijakan, perubahan undang-undang. Ya. Misalnya, saya tidak setuju kepolisian dikembalikan ke misalnya disatukan lagi dengan militer. Saya tidak setuju ini ujung-ujungnya kepolisian ditempatkan di bawah Menteri Dalam Negeri dan seterusnya. Tapi yang saya bayangkan adalah bagaimana agar kepolisian ke depan, jika benar informasi tentang pungutan dan setoran dari sumber-sumber judi online atau judi darat atau sumber-sumber dana dari misalnya praktik bandar narkotika, itu bisa dihentikan. Dan Artinya seluruh perbaikan sistem dan penanganan terhadap kasus-kasus besar juga lebih disoroti dan ditangani dengan baik. Saya ke Pak Cucun. Pak Cucun, DPR kan dalam kesimpulannya ini meminta agar perbaikan sistem dan kelembagaan di lingkungan Polri ini bisa dilakukan secara terencana, terukur, objektif, berkeadilan dan akuntabel. Sudah begitu besar syaratnya. Adakah target yang ditentukan DPR terkait hal ini? Bukan hanya itu tadi. Dalam poin kedua itu bukan hanya perbaikan sistem kelembagaan, tapi reformasi kultural. Kalau kelembagaan itu struktural sudah jelas selama ini kan berjalan. Apa yang barusan Mas Usman sampaikan, akibat daripada kejadian sampai ini, muncullah kan tadi seperti apa yang disampaikan anggota saya, kemudian juga dipotong oleh pimpinan, itu kan kehadiran media ini sama. Bahkan Pak Kapolri open banget ya. Semua siapapun masyarakat terlibat, masyarakat terlibat menyampaikan beliau menata ini bukan hanya reformasi di sistem dan kelembagaan, bahkan kultural. Apa yang terjadi selama ini, misalkan di Polri yang moral hazard, kemudian tadi yang apa yang terjadi ya sudah semua. Saya sampaikan bahwa silent majority itu yang selama ini mungkin sekarang muncul karena ada momentum. Pak Kapolri sendiri menyampaikan ini momentum buat saya juga untuk memperbaiki. Tapi ada target nggak Pak Cucun untuk perbaikannya harus selesai sampai kapan? Karena kalau kita lihat dan berkaca dari kasus ini, itu memperlihatkan bahwa posisi Kadif Propam dinilai begitu kuat sehingga melibatkan begitu banyak pejabat Polri dan sekarang Kadif Propamnya sudah baru dan sudah dimutasi. Apakah ini bisa menjawab perbaikan di tubuh Polri? Makanya tadi saya usulkan dalam raker itu Mas Usman, ya. Ini nama divisi Propam ini kan quote and quote sudah sedikit agak rusak bukan hanya di publik, di internal Polri sendiri. Apa yang terjadi selama ini karena punya tangan penuh dia dari mulai penyelidikan, penyidikan, bahkan memutus walaupun bersama-sama. Ini harus ada reformasi. Namanya juga saya silakan Pak Kapolri cari inovasi yang bagus, tetapi fungsinya jangan terlalu besar diberikan fungsi kepada seperti di Propam ini. Ya. Dan kami tentu tadi apa harapan dari Mas Usman, DPR ini bukan sampai di sini Pak. Kita menunggu. Tadi sebetulnya digali secara dalam. Kita tanya berapa hari Pak sidang kode etik ini. Beliau menjawab 30 hari. Kita akan tanya nanti 30 hari ini apa yang terjadi. Mana yang hanya kena etik sidang etik biasa, mana yang masuk ke pidana, mana yang dilakukan justice tadi. Itu kan kita akan pantau Pak. Pasti
kalau misalkan semua apa yang terjadi nanti ketika perjalanan yang dilakukan oleh di tubuh Polri perbaikan ini kemudian yang di dekat mata saja terkait sidang etiknya, kita akan pantau dan Artinya dalam 30 hari ke depan tidak khususnya sesuai, kita terkait panggil dengan juga. sidang kode etik ini akan terus diawasi oleh Komisi 3. Pak Usman, Oh, sedari tentu pagi kami akan jalankan itu. ya, sedari pagi nih Pak Usman, kalau kita lihat banyak dari anggota Komisi 3 menyatakan mendukung penuh Kapolri, sudah cukup puas dengan penanganan Kapolri untuk menangani kasus Duren 3 secara profesional, transparan, akuntabel. Menurut Anda apakah dukungan ini menandakan bahwa penanganan kasus ini sudah dilakukan secara transparan, cepat dan akuntabel? Bisa iya, bisa tidak. Bisa iya memang ada perkembangan yang tidak bisa kita bantah. Ada penetapan tersangka pembunuhan, pemberi perintah pembunuhan, turut serta melakukan pembunuhan, dan seterusnya. Bahkan istri FS juga menjadi tersangka. Ada pemeriksaan terhadap 80-an anggota kepolisian yang diduga katakanlah melakukan obstruction of justice, ya, tetapi tidak semua ternyata terlibat di dalam obstruction of justice. Ada mungkin 30-an yang bisa dibilang terduga, atau ada lagi yang sudah bisa dipastikan sekitar 5-6 orang melakukan obstruction of justice. Nah, apakah itu bisa mau dibantah sebagai bukan kemajuan? Tentu tidak. Tapi apakah memang itu memuaskan? Saya kira tidak. Gitu. Masyarakat juga masih sangat menunggu langkah selanjutnya dari DPR dalam menggali dan memastikan perkara ini benar-benar tuntas setuntas-tuntasnya. Masih ada banyak kejanggalan, masih ada banyak pekerjaan rumah anggota DPR, termasuk untuk memeriksa anggaran. Misalnya, SS memiliki pengaruh yang sangat kuat karena mengepalai satuan tugas khusus. Satuan tugas khusus ini kan anggarannya mestinya dari APBN. DPR itu bisa menelusuri apa anggaran yang digunakan. Oke, idealnya langkah apa yang sepatutnya dilakukan penanganan dalam kasus ini? Idealnya harus seperti apa? Saya kira melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan, termasuk dengan Kapolri, termasuk dengan Wakapolri, termasuk dengan anggota-anggota tim sus, dengan Kabar Reskrim, dengan semua pihak yang sangat berkepentingan dalam proses penanganan perkara ini. Begitu pula dengan Menko Polhukam, begitu pula dengan misalnya Komnas HAM dan juga LPSK. Sampai perkara ini bisa dipastikan, bisa dipetik pembelajaran penting, bukan hanya untuk mendorong proses pertanggungjawaban pidana atas pembunuhan, pertanggungjawaban pidana atas perusakan barang bukti, atau pertanggungjawaban etik atas pelanggaran kode etik profesi, tetapi juga perombakan kebijakan. Gimana caranya jika benar pungutan dan setoran perjudian online itu berhenti ke depan? Apakah dengan legalisasi perjudian seperti yang diusulkan oleh Gubernur Ali Sadikin almarhum di masa lalu? Bagaimana dengan penyalahgunaan narkotika? Apakah kita masih mau menggunakan politik kriminalisasi narkotika? Bagaimana caranya supaya sumber-sumber dana di kepolisian itu sepenuhnya resmi dari negara, bukan dari sumber-sumber yang tidak resmi. Kenapa? Karena kalau berasal dari sumber-sumber di luar negara, maka loyalitas kepolisian yang katakanlah menerima uang-uang itu juga bisa bersifat ganda, bukan hanya mengabdi pada negara, tetapi mengabdi pada sumber-sumber pendanaan itu. Sekali lagi, tidak semuanya, dan saya masih percaya masih banyak perwira tinggi yang sangat baik, yang tidak ada di dalam satgas khusus, atau perwira menengah yang mungkin karena keadaan, karena posisi terpaksa berada di dalam satgas tersebut, tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang katakanlah melanggar kode etik, melanggar etika profesi, atau melakukan tindakan pidana. Itu yang Baik, artinya perbaikan di tubuh Polri, baik itu revolusi mental ataupun perbaikan SDM-nya ini memang perlu dilakukan secara masif. Terima kasih Pak Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurial, anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi PKB. Selamat malam Bapak-Bapak.